Ya, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan memulai khotbah topikal saya pada saat ini. Nah, pada saat ini saya akan membahas sebuah topik, yaitu tentang gereja sebagai umat Allah. Gereja sebagai umat Allah. Nah, saudara-saudara, mungkin kita pernah berpikir bahwa gereja sebagai umat Allah itu bagaimana? Bukankah gereja selama ini yang kita pahami adalah sebuah gedung atau sebuah bangunan yang kelihatan secara fisik. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita berbicara soal gereja, orang sudah berpikir bahwa dalam pikirannya itu gereja, ketika kita mengatakan sebuah gereja, yang langsung terlintas dalam pikiran seorang adalah gedung atau sebuah bangunan yang kelihatan. Nah, tetapi saudara-saudara, di sini sebelum saya masuk dalam pengertian gereja secara mendalam, sedikit ada ilustrasi mengenai seorang yang menanyakan tentang gereja itu di mana. Nah, ada seorang pendatang dari luar, kemudian dia masuk ke sebuah daerah atau kampung. Besoknya dia pergi mencari gereja di kampung itu karena dia rencana akan pergi ke tempat ibadah pada saat itu, sehingga dia mencari terlebih dahulu gereja itu di mana. Tetapi dia tidak menemukan gereja itu, bahkan sudah 1 hari mencari gereja itu, namun tidak ditemukannya. Nah, saudara-saudara, dia terus mencari gereja tersebut, dan kebetulan di jalan dia bertemu dengan seorang anak. Kemudian dia bertanya kepada anak itu, katanya, "Nak, tahukah kamu di mana gereja yang terdekat di daerah di sini?" Tetapi anak itu menjawab, "Gereja? Oh iya, ada Pak. Untuk malam ini gereja itu ada di rumah saya. Dan besoknya gereja itu ada di tetangga, dan kemudian lusa saya belum tahu karena belum ditentukan." Ya, begitu jawaban seorang anak kepada sang bapak ini. Kemudian sang bapak ini kebingungan saat mendengar jawaban sang anak itu, karena bapak ini berpikir bahwa kenapa gereja itu berpindah-pindah. Ya, dalam pikiran bapak langsung terlintas bahwa kenapa gereja itu harus berpindah-pindah setiap hari. Sebab dalam pikiran seorang bapak ini adalah kata gereja yang ada dalam pikiran bapak ini adalah sebuah gedung. Sehingga yang dipertanyakan seorang bapak adalah, yang dimaksud bapak adalah gedung gereja. Tapi anak memahami gereja itu sebagai dia mengatakan bahwa gereja itu nanti ada di rumah saya, kemudian besoknya di tetangga, dan lusa belum ditentukan. Nah, karena sang bapak ini sudah capek mencari gereja itu, sehingga dia meminta kepada seorang anak yang ditanya itu untuk menunjukkan gereja, ya, yang nanti akan diadakan di rumah sang anak itu.
Nah, malam itu seorang bapak ini pun tiba di rumah seorang anak itu, dan dia melihat di rumah itu sudah banyak orang berkumpul, dan kemudian orang-orang yang berkumpul itu sangat, kelihatannya mereka sangat sederhana, atau orang-orang yang berkumpul itu mereka berpilihan-pilihan yang biasa-biasa saja, pilihan-pilihan yang sederhana. Nah, ketika sang bapak ini sudah datang di rumah seorang anak, dia melihat orang banyak di sana, banyak berkumpul dengan pilihan-pilihan yang sangat sederhana, pilihan-pilihan yang biasa-biasa saja. Nah, sang bapak ini pun disambut dan disalami dengan penuh rasa persaudaraan. Ketika sang bapak ini tiba di rumah sang anak, dia pun disambut dengan penuh rasa persaudaraan. Setelah itu ibadah segera dimulai. Saat itu pun bapak ini sangat terkesan. Kemudian tiba-tiba sang bapak ini, ia merasa bahwa ini sungguh gereja. Nah, sang bapak ini ketika menjalani proses ibadah itu di rumah sang anak, dia mengatakan bahwa ini sungguh-sungguh gereja. Nah, saudara-saudara, seorang bapak ini, gereja yang selama ini ia cari adalah sebuah bangunan. Nah, ini yang saya katakan tadi adalah bahwa seorang bapak yang bertanya kepada seorang anak, atau seorang bapak ini yang mencari sebuah gereja, kemudian dia bertanya kepada seorang anak bahwa di mana gereja itu. Ya, seorang bapak ini selama ini yang dia cari adalah gereja atau gedung, ya, gedung gereja yang selama ini dia cari, yang kelihatan secara fisik. Nah, melalui pengalaman itulah yang membuatnya menemukan suatu gereja yang hidup. Ya, jadi sang bapak ini dari pengalaman sebelumnya, yang sebelumnya dia mencari gereja yang dia maksud bahwa itu gedungnya, tetapi ketika tiba di rumah sang anak, dia mendapati gereja yang hidup. Nah, dalam gereja seperti itulah seorang bapak merasakan bahwa Tuhan sungguh hadir, dan ia pun sungguh merasakan roh Tuhan berhembus di dalam persekutuan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari ilustrasi tadi kita tahu bahwa memang banyak orang yang ketika berbicara soal gereja, yang muncul dalam pikiran adalah sebuah gedung atau bangunan yang kelihatan secara fisik sebagai tempat beribadah umat Kristen. Ya, saya juga waktu masih kecil, ketika orang berbicara tentang gereja, bahkan masih SMP, ketika orang mengatakan bahwa gereja, ya, yang muncul dalam pikiran saya itu adalah gedung atau sebuah bangunan. Nah, begitupun yang ada oleh seorang sang bapak, bahwa dia mencari gereja selama ini, yang dia cari adalah gedung. Nah, di sini ketika kita berbicara soal gereja, ada dua gereja. Yang pertama dari kata gereja dan gedung gereja. Apa yang membedakan gereja dan gedung gereja? Nah, gereja adalah orangnya, dan sedangkan gedung gereja adalah sebuah gedung atau gedung gereja. Nah, gedung gereja dan gereja. Nah, sebelum kita melihat definisi gereja secara mendalam, perlu juga kita ketahui tentang arti gereja secara etimologis. Nah, di sini arti gereja
atau istilah gereja dari bahasa Portugis, yaitu igreja. Ya, istilah gereja dari bahasa Portugis yaitu igreja. Dari kata ini sepadan artinya dengan kata Ecclesia dalam bahasa Latin. Ecclesia. Dari Ecclesia ini terdiri dari dua kata, yaitu dari kata ek dan kaleo. Nah, ek artinya dipanggil, sedangkan kaleo artinya keluar. Ya, jadi arti dari kata Ecclesia ini artinya dipanggil keluar. Ya, arti dari sebuah kata Ecclesia ini artinya dipanggil keluar. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa gereja adalah tubuh Kristus. Ya, gereja adalah tubuh Kristus. Saudara-saudara, gereja adalah tubuh Kristus. Seperti yang saya sudah katakan tadi di atas, bahwa gereja itu ada dua, gereja dan gedung gereja. Nah, ya dimaksud gereja itu adalah orangnya, yaitu tubuh Kristus. Sedangkan gedung gereja adalah sebuah gedung atau bangunan. Nah, tubuh Kristus, gereja adalah tubuh Kristus. Seperti dalam kitab 1 Korintus 12 ayat 27. 1 Korintus 12 ayat 27. Meskipun memiliki fungsi yang berbeda-beda, namun tetap menjadi bagian dari sebutan dari kesatuan, yaitu tubuh Kristus itu sendiri. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kesatuan sebagai tubuh Kristus inilah yang menunjuk kepada bentuk persekutuan yang menjiwai gereja. Dari pengertian gereja ini adalah persekutuan orang-orang yang mengimani Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang melakukan tindakan seturut dengan tindakan Yesus Kristus. Saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, gereja sebagai umat Allah merupakan kata atau merupakan suatu pilihan dan panggilan dari Allah itu sendiri. Ya, saya ulangi, bahwa gereja sebagai umat Allah merupakan suatu pilihan dan panggilan dari Allah itu sendiri. Gereja sebagai umat Allah dipanggil dan dipilih untuk Allah dan untuk misi, yaitu menyelamatkan dunia. Ya, gereja sebagai umat Allah yang dipanggil dan dipilih untuk Allah dan untuk misi, yaitu menyelamatkan dunia. Dan inilah tugas seorang misionaris atau tugas yang diberikan oleh Tuhan terhadap hambanya sebagai tanggung jawab, ya, untuk memberikan atau memberitakan kabar sukacita untuk menyelamatkan domba-domba yang tersesat, ya, supaya setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan itu, dan dia pun akan disebut sebagai umat Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, gereja dipanggil untuk memberitakan Injil supaya orang-orang yang belum mengenal Injil atau yang belum mengenal Yesus Kristus, ketika mereka percaya dan melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan, maka dia pun akan disebut sebagai umat Tuhan, sehingga mereka juga boleh bersekutu bersama-sama dengan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, gereja sebagai umat Allah
hadir di dunia karena Yesus mengutus para muridnya untuk mewartakan kerajaan Allah di dunia. Gereja sebagai umat Allah hadir di dunia karena Yesus mengutus para muridnya untuk mewartakan kerajaan Allah di dunia. Gereja dipanggil dan diutus oleh Bapa untuk melaksanakan karya Putra di dalam dan melalui Roh Kudus. Saudara-saudara, dalam kitab Injil Matius 28 ayat 19 hingga ayat yang ke-20, kita melihat jelas pengutusan yang Yesus lakukan untuk para rasul untuk melakukan perintah Tuhan. Itu jelas dalam Matius 28, ayat 19 hingga ayat 20. Nah, jadi tugas gereja adalah melanjutkan karya Yesus Kristus, yakni mewartakan kerajaan Allah kepada seluruh umat manusia. Ya. Di sini saya menggarisbawahi bahwa tugas gereja atau tugas seorang pelayan yang dipakai oleh Tuhan atau tugas seorang yang percaya kepada Tuhan adalah melanjutkan karya Yesus Kristus, yakni mewartakan kerajaan Allah kepada seluruh umat manusia. Ya, saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, misi atau tugas gereja pertama-tama bukan penyebaran agama, melainkan kabar gembira atau kerajaan Allah yang relevan dan mengena pada situasi manusia dari dalam dunia yang majemuk. Gereja atau orang pelayan kerajaan Allah berarti bahwa dia berusaha dengan segala macam cara ke arah terwujudnya nilai-nilai kerajaan Allah di tengah-tengah masyarakat, seperti persaudaraan, kerjasama, dialog, solidaritas, keterbukaan, keadilan, ya, memperhatikan yang lemah, yang miskin, yang tertindas, dan yang tersingkirkan. Nah, itulah tugas gereja atau seorang pelayan Tuhan. Ya, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, sangat jelas di sini bahwa pekerjaan seorang pelayan atau tugas gereja, dia berusaha dengan segala macam cara ke arah terwujudnya suatu nilai kerajaan Allah di tengah masyarakat, yaitu dengan cara bahwa memiliki rasa persaudaraan, kerjasama, berdialog, solidaritas, keterbukaan, keadilan, memperhatikan yang miskin, yang lemah, yang tertindas, serta yang tersingkirkan. Ya, itulah tugas gereja atau seorang pelayan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mewartakan atau mengabarkan Injil berarti membawa kabar sukacita untuk disampaikan bagi umat manusia, sehingga melalui kabar gembira masuk dalam lubuk hati manusia dan membaharui kehidupan manusia yang menerima kabar gembira itu. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, jadi arti dari gereja adalah orang yang dipanggil untuk meneruskan dan menyampaikan kabar sukacita bagi umatnya, dan juga kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus Kristus untuk menjadi umat Allah. Dari umat Allah artinya bangsa yang terpilih, bangsa yang terpanggil. Umat Allah dipanggil dan dipilih untuk Allah dan untuk misi tertentu, yaitu menyelamatkan dunia. Gereja sebagai umat Allah ini terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu dalam kitab Kejadian 6 ayat 6 dan pasal 33 ayat 13, dan juga dalam
Yehezkiel 36 ayat 28, juga dalam Ulangan 7 ayat 6 dan pasal 26 ayat 15. Itulah gereja sebagai umat Allah. Nah, kedatangan Kristus memberi arti yang baru kepada umat Allah. Ketika kita kembali kepada kitab suci, di mana gereja sungguh merupakan umat Allah yang sehati sejiwa. Dalam kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 41 hingga ayat 47. Gereja sebagai umat Allah merupakan persaudaraan keluarga dari orang-orang yang terpanggil oleh Allah dan dikumpulkan bersama-sama menjadi tubuh Kristus. Ya, saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, gereja sebagai umat Allah berpartisipasi secara aktif, bekerjasama dengan siapa saja di dalam membangun masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera. Sebagai gereja, membuka diri dan bekerja sama untuk mencapai kesejahteraan bersama. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, gereja melaksanakan misi dengan sikap yang positif dan aktif terhadap semua orang. Dan ini yang harus dilaksanakan oleh seorang hamba Tuhan, seorang misionaris, pendeta, majelis, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan oleh Tuhan untuk diemban dalam meneruskan karya Yesus Kristus. Nah, jadi saudara-saudara, bukan dunia yang ada bagi gereja, tetapi gereja yang ada bagi dunia. Ya, bukan gereja yang ada bagi, bukan dunia yang ada bagi gereja, tetapi gereja yang ada bagi dunia. Mengapa gereja ada bagi dunia? Ya, karena gereja hadir sebagai panggilan Tuhan untuk menyelamatkan dunia. Ya, gereja ada bagi dunia sebagai dorongan bagi pendamaian, penjelmaan, keadilan bagi orang-orang miskin. Saudara-saudara, usaha tersebut sebagai gereja atau pelayan Tuhan bukan hanya bagi dirinya sendiri. Ya, usaha sebagai gereja atau pelayan Tuhan bukan hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga secara universal. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, gereja harus belajar dari berbagai segi untuk mencari suatu model dengan tujuan untuk mencapai dan menjadikan dunia yang saling tolong-menolong dan hidup bersama di dalam Tuhan. Ya, saya ulangi bahwa gereja harus belajar dari berbagai segi untuk mencari suatu model dengan tujuan untuk mencapai dan menjadikan dunia yang saling tolong-menolong dan hidup bersama di dalam Tuhan. Ya, itulah tugas gereja. Ya, tugas seorang pelayan, tugas sebagai hamba Tuhan. Dan di sini dia harus berusaha untuk mencari suatu model dengan tujuan untuk mencapai dan menjadikan dunia yang saling tolong-menolong, hidup bersama di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sebagai umat pilihan Allah, jadilah pelayan Tuhan sebagai gereja untuk menyampaikan kabar sukacita bagi siapapun, dimanapun kita berada. Jadikanlah sesama kita sebagai gereja untuk melanjutkan karya Yesus Kristus. Ya, kapanpun gereja, ketika kita mengabarkan Injil Yesus Kristus, dan itulah gereja. Gereja bukanlah gedungnya, tetapi kitalah adalah gereja. Ya, sehingga ada sebuah lagu yang mengatakan,
bahwa aku gereja, kau pun gereja. Jadi kabarkanlah Injil keselamatan sebagai gereja yang terpanggil untuk mewartakan supaya dunia percaya dan semua mengikut Tuhan dan menjadi umatnya, dan kita pun sama-sama gereja. Amin. Firman Tuhan. Shalom.